자팡. Drama kali ini berlatar pada era pemerintahan Raja Injo, Raja ke-16 dinasti Joseon. Pada masa itu, Joseon menjadi negara yang menutup diri dari pengaruh asing dan menolak transaksi dengan negara lain. Sedangkan negara di sekitarnya sudah sering berlayar antar negara untuk bertukar teknologi sumber daya dan lain sebagainya. Ketika itu, jauh di seberang samudra, seorang pemuda di negara Inggris sangat penasaran dengan negara-negara di Asia. Ia terpukau dengan guci keramik dari Joseon hingga menganggapnya seperti harta karun yang berharga. Tanpa ia tahu kalau sebenarnya guci tersebut digunakan para bangsawan Joseon untuk membuang air besar. Pemuda Inggris ini bernama William. Saking penasarannya dengan teknologi Asia, William kemudian berlayar ke Jepang bersama teman pelautnya yang bernama Yanjo. Ia adalah pemuda kelahiran Jepang, namun berpindah kewarganegaraan menjadi rakyat Belanda. Akan tetapi saat kapal yang dinaiki William dan Yanjo sedang melintas di dekat Pulau Tamra, tanpa diduga kapal mereka terombang-ambing diterjang badai, sampai akhirnya William yang sedang bermesraan dengan guci berharganya di dalam tong menggelinding jatuh ke laut. Scene berlanjut di esok harinya. Ketika itu kapal dari Hanyang berlayar ke Pulau Tamra untuk mengantar seorang pemuda bangsawan yang diasingkan. Namanya adalah Pak Gyu. Pulau Tamra sendiri adalah nama kuno dari Pulau Jeju. Pulau ini dipenuhi dengan sumber daya alam yang melimpah dan pemandangan laut yang indah. Di sana para wanita lebih rajin bekerja daripada lelaki. Hampir setiap hari, para wanita menyelam demi mencari kerang yang merupakan mata pencaharian utama mereka. Mereka diketuai oleh penyelam paling handal yang bernama Iem. Berbeda dengan sang ibu, Beojin, putri Iem justru menjadi junior yang paling tidak bisa diandalkan. Ia selalu mendapat kerang paling sedikit dan paling kecil yang seakan tidak layak untuk dikonsumsi. Sampai-sampai para penyelam lebih menggadang-gadang Rotul sebagai calon ketua penyelam generasi berikutnya. Singkat waktu, Pak Gyu telah mendarat di Pulau Tamra. Saat melihat ritual petik laut, Pak Gyu tak sengaja ditabrak oleh Beojin. Sebagai bangsawan, Pak Gyu pun tampak jijik disentuh Beojin. Saat Beojin ditabrak bocil-bocil yang berebut makanan, Pak Gyu membiarkan Beojin jatuh hingga tak sengaja mengacaukan altar ritual. Hal itu membuat Beojin takut dimarahi Iem, sampai-sampai ia tidak pulang dan menginap di goa. Keesokan harinya, Beojin baru sadar kalau ia kehilangan medali saat berada di petik laut kemarin. Medali tersebut merupakan tiket masuk bagi setiap perwakilan desa saat menyerahkan upeti. Yakin kalau medalinya diambil oleh Pak Gyu, Beojin segera melabrak Pak Gyu dan memicu kegaduhan di kantor lurah. Saat pulang, Beojin pun dihukum oleh Iem. Perlu diketahui, Beojin ini memiliki keluarga yang lengkap. Jika Iem adalah pekerja keras, ayah Beojin yang bernama Pak Jajang adalah pengangguran. Beojin juga punya adik yang bernama Beosul. Ia sangat cerdas dan tidak pernah membuat masalah, bertolak belakang dengan karakter Beojin yang ceroboh dan selalu banyak masalah. Tak lama kemudian mereka didatangi satpam lurah yang mengantar Pak Gyu agar tinggal di rumah mereka. Karena dikenal sebagai bangsawan yang diasingkan, Pak Gyu pun diperlakukan secara tidak terhormat oleh Iem. Namun tubuh tinggi dan kulit putih Pak Gyu membuat Rotul terkesima kepadanya sampai bertingkah kegenitan. Setelah membersihkan kamarnya, Pak Gyu yang kebelet boker diajari Pak Jajang cara membuang air besar di Pulau Tamra, yakni dengan jongkok di kandang babi atau dengan cara melempar kotoran ke laut. Sementara itu, Beojin yang hendak mencari kerang justru menemukan William yang terdampar. Tak ingin William ditemukan orang lain dan diserahkan ke kelurahan, Beojin lantas membawa William menyelam saat ada warga yang melintas. Namun karena aksinya terlalu spontan, William tidak sempat mengambil nafas dan Beojin memberinya nafas buatan di dalam air. Setelah kembali ke daratan, Beojin lantas mencarikan ikan untuk memberi makan William. Ketika itu, mereka dihampiri mbah tua gila yang tiba-tiba nimbrung ikut makan.
Di situ Mbah Tua Gila memberitahu bahwa jika William tertangkap, maka William akan dibawa ke Hanyang untuk dieksekusi. Segera Beojin menyembunyikan William ke goa. Konyolnya karena tidak paham bahasa satu sama lain, saat Beojin memperkenalkan namanya, William justru mengira kalau Beojin berusaha memberitahu bahwa ia masih virgin. Sedangkan saat William menjawab kalau ia juga masih perjaka, Beojin mengira nama William adalah Mitu. Untuk berjaga-jaga, Beojin lantas memberikan belatinya kepada William dan melarangnya keluyuran. Beojin kemudian pulang ke rumah. Melihat kamar Pak Yu kosong, Beojin menggeledah tas Pak Yu demi mencari medalinya. Tak berselang lama, Pak Yu datang memergoki Beojin. Spontan Beojin yang hanya berniat mengancam malah benar-benar membakar buku Pak Yu. Sedangkan Pak Yu yang panik melempar bukunya hingga membuat jaring ikan Pak Jajang ikut terbakar. Gara-gara itu Pak Yu dimarahi oleh Iem dan Beojin dihukum ambil air untuk memenuhi tandon hingga malam hari. Malam itu Pak Yu baru tahu kalau medali Beojin ternyata memang ada di tasnya. Tapi karena kesal bukunya dibakar, Pak Yu tidak mengembalikannya pada Beojin dan malah melemparnya ke kendi barang rongsokan yang ada di kamarnya. Tak cukup sampai di situ, besoknya Beojin dan Pak Yu disuruh Iem untuk memupuk kebun jeruk desa mereka. Tahu kalau pupuk yang digunakan adalah kotoran, Pak Yu langsung teringat kebelet boker yang ditahan dari kemarin. Sama seperti kalian yang terbiasa kloset jongkok dan gak bisa keluar jika pakai kloset duduk, Pak Yu juga merasakan hal yang sama. Baik di kandang babi ataupun di bebatuan tepi pantai, kotorannya tidak kunjung keluar. Sampai akhirnya Pak Yu melihat guci milik William yang terdampar. Kebetulan William yang sedang jalan-jalan juga melihat guci tersebut. Sontak keduanya berlari berebut guci. Tapi Pak Yu lah yang mendapatkannya, karena William dihentikan oleh Mbah Tua Gila. Sejak itu, Pak Yu pun bisa berak dengan lega. Sedangkan William yang merasa kehilangan harta karun, dihibur oleh Mbah Tua Gila dengan diberi sebuah topeng. William kemudian menikmati malam dengan berduaan di pantai bersama Beojin. Di situ William menceritakan asalnya dan bagaimana ia terdampar dengan cara menggambar di pasir atau teknik sun art. Cara itu pun membuat Beojin lebih mengerti daripada ocehan William dalam bahasa Inggris. Mereka kemudian saling menegaskan nama masing-masing sehingga Beojin tidak memanggil William dengan Mitu lagi. Keesokan harinya Pak Yu melihat seorang emak-emak menangisi suaminya yang dihukum di kelurahan atas tuduhan mencuri kuda upeti. Karena iba, Pak Yu kemudian menyelidiki masalah tersebut. Ia mendapat informasi dari seorang peternak bahwasanya kuda-kuda mereka memang sudah sering dicuri. Akan tetapi rakyat yang terlihat mencurigakan langsung dituduh sebagai pelaku dan dihukum oleh Pak Lurah. Padahal kuda yang dicuri tidak ditemukan. Di lain sisi, Beojin diajak oleh Iem untuk mencari kerang di laut dalam. Namun karena Beojin tidak kuat menahan nafas terlalu lama, ia tidak jadi ikut membantu dan hanya menonton para senior di perahu getek. Beojin pun dicibir habis-habisan oleh para senior, termasuk ibunya sendiri. Hal itu membuat Beojin menangis hingga melontarkan kata-kata kekecewaan karena dilahirkan oleh Iem sebagai gadis Pulau Tamra yang mengharuskan para wanita mencari nafkah. Setelah mendarat, Beojin langsung pergi ke goa untuk curhat kepada William. Saking bencinya tinggal di Pulau Tamra, Beojin mengajak William untuk berjanji agar suatu saat nanti William membawanya pergi dari Tamra. Jika tidak, Beojin menyumpahi kalau William akan terseret ombak kembali ke Tamra lagi. Meski tidak paham bahasa Joseon, William tahu kalau Beojin sangat sedih. Ia pun mengangguk sembari mendengarkan Beojin secara antusias. Sedangkan Beojin merasa sedikit lega. Sebab sebagai wanita kebutuhannya untuk bercerita sebanyak 20.000 kata setiap hari seolah telah terpenuhi. Malam harinya William yang keluar untuk mencari makanan di hutan tak sengaja bertemu Pak Tarmo yang sedang kencing. Namun melihat rambut pirang dan mata biru William, Pak Tarmo langsung lari ketakutan karena mengira William adalah jin. Saat hendak pulang ke goa,
William malah dipergoki Pak Gyu yang sedang menyelidiki pencurian kuda. Untungnya William berhasil kabur walaupun sempat terlibat kejar-kejaran. Besoknya suami emak-emak yang dituduh maling dibawa pulang oleh warga dalam kondisi tak bernyawa. Kejadian ini membuat warga desa Sanbang sangat membenci Pak Lurah dan penasaran dengan pencuri upeti yang sebenarnya. Konyolnya Pak Tarmo justru menceritakan tentang yang dilihatnya semalam, di mana ia menganggap William sebagai jin yang mencuri upeti. Tentu warga tidak percaya dengan cerita Pak Tarmo. Di saat yang sama, William dan Beojin sedang berburu kelinci. Tanpa diduga mereka bertemu Yan. Bisa dibilang Yan ini ikut terdampar karena nekat melompat ke laut saat melihat William tercebur. William pun mengajaknya ke goa. Dengan barang-barang modern milik mereka yang berhasil diselamatkan Yan. Yan pun membaca rasi bintang dan tahu kalau sedang berada di Pulau Tamra milik Joseon. Tahu kalau Joseon sangat tertutup dan bisa membuat William dieksekusi jika tertangkap, Yan lantas mengajak William untuk mencari cara meninggalkan Pulau Tamra secepatnya. Akan tetapi William sangat keberatan karena selain ingin mengambil guci berharganya kembali, ia juga ingin tinggal di sana lebih lama untuk mengenal Beojin. Di hari berikutnya, Beojin pergi ke goa dengan membawakan makanan untuk William dan Yan. Ketika itu, William mulai bisa bahasa Joseon karena diajari oleh Yan. Selain itu, William mengembalikan belati Beojin yang sudah ia beri aksesoris dari rambut pirangnya. Akan tetapi karena para penyelam penasaran dengan aksesoris tersebut dan Beojin tidak ingin mereka tahu tentang William, Beojin lantas mengaku kalau ia mendapatkannya dari Pak Gyu. Sontak hal itu membuat Rotul cemburu. Setelah pulang mencari kerang, Rotul langsung menghampiri Pak Gyu untuk meminta diberikan aksesoris seperti Beojin. Konyolnya, Rotul malah mengganggu Pak Gyu yang sedang menyelidiki Pak Lurah. Saat diajak bersembunyi, Rotul juga memoncong-moncongkan bibirnya karena kepedean akan diberi stempel oleh Pak Gyu. Pak Gyu kemudian menemui Beojin yang kebetulan sedang menemukan topeng William yang terjatuh saat dikejar Pak Gyu tempo hari. Selain itu, Pak Gyu semakin curiga kalau Beojin menyembunyikan William karena melihat belati Beojin diberi aksesoris rambut pirang oleh bule. Dengan memanfaatkan kecerobohan Beojin, Pak Gyu akhirnya menemukan William dan Yan di goa setelah membuntuti Beojin. Segera Beojin menjelaskan kepada Pak Gyu kalau William bukanlah orang jahat, melainkan orang yang butuh bantuan karena terdampar. Ia juga memperkenalkan mereka satu sama lain sambil memohon kepada Pak Gyu agar tidak melaporkan Yan dan William ke kelurahan. Konyolnya saat Beojin memperkenalkan nama Pak Gyu pada William, William malah mengira nama Pak Gyu adalah Fuck You. Untungnya Pak Gyu mau merahasiakan keberadaan William dan Yan. Setelah Beojin menawarkan diri akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Pak Gyu. Tapi Pak Gyu sebenarnya hanya menggertak. Ia tidak benar-benar berniat untuk melapor ke kelurahan yang sedang ia selidiki, melainkan mengambil kesempatan agar Beojin melakukan tugas-tugas yang diberikan Iem kepada Pak Gyu. Alhasil Beojin pun mengerjakan berbagai hal secara berlipat ganda, sedangkan Pak Gyu duduk manis sambil kipas-kipas. Beberapa hari kemudian Pak Lurah mengumpulkan upeti dari desa Sanbang. Ketika itu kerang sedang sulit dan para penyelam menyerahkan medali agar bebas dari kewajiban. Tapi karena medali Beojin belum ketemu, para penyelam harus menyetorkan barang 2 kali lipat dari biasanya. Hal itu membuat Beojin menangis dan Pak Gyu yang melihat dari kejauhan baru tahu betapa pentingnya medali tersebut. Dengan perasaan bersalah, Pak Gyu lantas meminta bantuan sesepuh desa agar menyerahkan medali Beojin ke kelurahan. Dalam perjalanan pulang, Pak Gyu melihat Beojin dan William sedang berduaan. Kesempatan itu lantas Pak Gyu manfaatkan untuk memeriksa goa tempat persembunyian William. Melihat barang-barang dari dapur warga dan makanan dari kebun ada di sana, Pak Gyu pun curiga kalau William dan Yan adalah pencuri upeti. Besoknya Pak Lurah memberitahu Beojin agar ia dan Iem tidak perlu menyetorkan kerang karena medalinya telah diserahkan oleh Pak Gyu. Tahu kalau selama ini medalinya benar-benar disembunyikan oleh Pak Gyu, Beojin pun sangat marah kepada Pak Gyu.
Sebagai ungkapan maaf, Pak Gyu pun lantas mengajari Byojin baca tulis Hangul. Scene berpindah ke tempat lain. Kali ini kita diperkenalkan pada sebuah kelompok dagang yang dipimpin oleh seorang wanita keji bernama Seorin. Ia suka merekrut pria pengangguran sebagai anak buah seumur hidup dan tidak segan menghabisi mereka jika ketahuan kabur atau gagal menjalankan misi. Kelompok dagang inilah yang sebenarnya mencuri upeti dari Pulau Tamra. Karena Pak Lurah memperketat penyelidikan pencuri upeti, Seorin kemudian mengutus tangan kanannya yang bernama Chiyong untuk pergi ke Pulau Tamra. Singkat cerita, Chiyong telah sampai di Pulau Tamra. Ia mengaku sebagai penyidik rahasia yang akan membantu menyelidiki kasus pencurian upeti. Namun kedatangan Chiyong ini dipantau oleh Yan. Sampai-sampai Yan menemukan sebuah markas rahasia di salah satu sudut Pulau Tamra. Karena mereka akan menyelundupkan barang ke Jepang, Yan dan William berniat untuk nebeng kapal mereka. Akan tetapi markas itu tiba-tiba digerebek polisi. Sehingga Yan dan William pun pergi melarikan diri. Di malam yang sama, Pak Jajang ditugaskan oleh Pak Lurah untuk menjaga upeti. Sebagai anak berbakti, Byojin lantas menemani Pak Jajang agar tidak kesepian. Namun setelah minum air putih dari gentong, keduanya malah ketiduran. Hingga tidak sadar kalau upeti yang mereka jaga telah dicuri. Tak lama kemudian, William yang berpencar dengan Yan justru menemukan goa tempat upeti curian dari desa Sanbang disembunyikan. Pagi harinya, Pak Jajang ditangkap oleh Satpam Kelurahan akibat hilangnya upeti yang ia jaga. Hal itu membuat Byojin menangis dan bertekad untuk menangkap pencuri upeti. Sebab ia khawatir ayahnya akan berakhir tewas seperti bapak-bapak yang dituduh sebagai pencuri upeti tempo hari. Pak Gyu kemudian mengajak Byojin ke goa untuk menunjukkan kepadanya kalau William dan Yan lah yang mencuri upeti. Kebetulan William ternyata membawa beberapa upeti yang ditemukannya semalam ke goa. Sehingga saat melihatnya, Byojin langsung mengira kalau William dan Yan benar-benar si pencuri upeti. Segera William mengajak mereka ke gua tempat ia menemukan upeti tersebut. Namun melihat semua kendi upeti sudah tidak ada di sana, Pak Gyu lantas berasumsi kalau gua itu hanyalah tempat menyembunyikan upeti untuk sementara waktu. Setidaknya hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa William dan Yan bukanlah si pencuri upeti. Demi menyelamatkan Pak Jajang, Pak Gyu lantas menyarankan William untuk mengganti kerang yang telah ia makan. Selama sehari semalam, Byojin pun membantu William mencari kerang. Kemudian di esok harinya, Pak Gyu dan Byojin menyerahkan kerang tersebut ke kelurahan. Kebetulan, Iem juga menyerahkan kerang hasil tangkapannya. Sehingga Pak Jajang pun akhirnya dibebaskan. Demi merahasiakan William, Pak Gyu mengaku kalau ialah yang membantu Byojin mencari kerang siang malam. Hal itu membuat Pak Gyu mulai dihormati Iem, Pak Jajang dan warga desa Sanbang. Kecuali Rotul yang cemburu karena mengira Pak Gyu dan Byojin telah menghabiskan malam berdua. Besoknya Pak Gyu mulai curiga dengan air yang diminum Pak Jajang saat menjaga upeti. Karena setelah meminum air dari gentong, Pak Jajang merasa sangat mengantuk. Saat menyelidiki gentong tersebut, Pak Gyu menemukan serbuk di tepian gentong dan mengambil sebotol airnya sebagai sampel. Setelah diuji, Pak Gyu semakin curiga kalau air minum tersebut dicampuri obat bius. Sebab saat dipanaskan, uap airnya membuat kain putih berubah jadi ungu. Pak Gyu lantas meminta bantuan tukang jamu untuk menyelidiki jenis obat apa yang berefek demikian. Pak Gyu kemudian tak sengaja bertemu William dan Yan yang terlibat kejar-kejaran dengan seorang pria yang ketakutan melihat William. Ternyata pria ini adalah seorang pelaut seperti Yan. Namanya Han Philip. Keduanya sama-sama bekerja di kelompok dagang Belanda atau VOC. Bedanya, Yan meninggalkan kewarganegaraannya sebagai rakyat Jepang, sedangkan Philip tetap menjadi warga negara Joseon. Scene berlanjut di malam harinya. Ketika itu, William membuntuti Pak Gyu dan Byojin yang sedang pulang. Sesampainya di rumah dan takut William tertangkap,
Byojin lantas menyembunyikan William di kamar Pak Gyu. Ternyata tujuan William adalah untuk meminta guci berharganya yang diambil Pak Gyu agar dikembalikan. Meski sempat kucing-kucingan dengan Iem, Byojin berhasil merahasiakan William dan William berhasil mengambil gucinya dari Pak Gyu. Keesokan harinya, William dan Yan mulai membuat rakit. Melihat Pak Lurah dan Ciong menyisir gua persembunyian mereka, Yan pun meyakinkan William agar mau segera pergi dari Pulau Tamra. Terlebih William sudah mendapatkan gucinya kembali. Ketika itu, William sangat keberatan karena ingin berpamitan kepada Byojin terlebih dahulu. Sebab ia sudah menganggap Byojin sebagai orang yang sangat berharga di hati, melebihi berharganya guci penampung tai. Tapi karena khawatir tertangkap satpam kelurahan, Yan sangat mendesak William untuk segera ikut berlayar dengan rakit buatan mereka. Mau tidak mau, William pun akhirnya menurut. Right now, escape is the most important thing. Di saat yang sama, Byojin yang pergi ke goa justru ditangkap oleh Pak Lurah. Sebab Pak Lurah bersembunyi di sana untuk menyelidiki pencuri upeti. Sehingga kedatangan Byojin yang malam-malam ke sana langsung dicurigai sebagai orang yang bekerja sama dengan pencuri upeti. Byojin pun merasa sangat dilema. Jika ia jujur mengaku menyembunyikan orang asing, maka William dan Yan akan dibawa ke Hanyang untuk dieksekusi. Sedangkan jika tidak, ia sendiri yang dicurigai sebagai komplotan pencuri upeti. Alhasil Byojin pun diseret ke penjara kelurahan karena tidak tahu harus membuat pernyataan seperti apa. Sementara itu, William dan Yan yang baru saja berlayar tiba-tiba mendapati rakit mereka rusak. Keduanya pun terpaksa kembali ke Tamra. Yang mana kejadian ini seolah jadi imbas dari perjanjian William dengan Byojin tempo hari. Yan pun merasa sangat kesal. Sedangkan William justru merasa lega karena bisa bertemu Byojin lebih lama lagi. Pagi harinya, para satpam kelurahan menggeledah kediaman Iem. Saat itulah, Pak Gyu mengetahui kalau Byojin ditangkap karena dicurigai sebagai komplotan pencuri upeti. Namun Pak Gyu menganggap kejadian ini adalah akibat dari William dan Yan yang tidak juga pergi dari Tamra. Saat itu, Byojin sedang diinterogasi oleh Pak Lurah. Meski mengaku kalau ia memang sering pergi ke gua untuk menyendiri, Pak Lurah sangat tidak percaya. Sebab di gua tersebut ditemukan barang-barang aneh dan pakaian pria. Sementara itu, Pak Gyu mencari William dan Yan. Akan tetapi saat pergi ke gua, Pak Gyu melihat gua persembunyian sudah dijaga ketat oleh satpam kelurahan dan tidak menemukan tanda-tanda keberadaan William dan Yan. Diketahui William dan Yan ternyata bersembunyi di rumah Philip. Tak lama kemudian, Philip mengetahui kabar Byojin dari Byosul. Saat hendak ke kelurahan, Philip dicegat oleh Pak Gyu dan semakin mengetahui detailnya bagaimana Byojin bisa ditangkap. Philip pun memberitahu Pak Gyu kalau William dan Yan bersembunyi di rumahnya. Sedangkan barang-barang yang ditemukan Pak Lurah adalah barang miliknya yang diberikannya pada William dan Yan. Mendengar hal itu, Pak Gyu lantas membawa Philip ke kelurahan. Untungnya mereka tiba tepat waktu sebelum Byojin dihukum pukul pantat oleh Pak Lurah dan Gubernur Tamra. Singkat cerita, dengan pengakuan Philip sebagai pemilik barang di goa, Byojin pun akhirnya dibebaskan dan Philip lah yang dihukum pukul pantat karena dianggap menyebabkan Pak Lurah salah tangkap. Byojin pun sangat berterima kasih kepada Philip, namun bukannya berterima kasih juga pada Pak Gyu. Byojin justru menanyakan tentang William kepadanya. Hal itu membuat Pak Gyu merasa cemburu. Hanya saja, Pak Gyu berusaha mengelak dengan alasan kalau kriteria wanita yang ia sukai bukanlah rakyat jelata seperti Byojin. Mereka kemudian pergi ke rumah Philip. Melihat Byojin berduaan dengan William, Pak Gyu jelas-jelas menunjukkan raut cemburunya. Bahkan Pak Gyu mendesak Yan lagi agar segera pergi dari Tamra bersama William dan siap membantu mereka. Malam harinya dalam perjalanan pulang, Byojin akhirnya menyampaikan rasa terima kasihnya pada Pak Gyu. Hal itu membuat Pak Gyu mulai merasa menjadi pria yang tidak terabaikan. Ia kemudian menunjukkan perhatian dengan memberikan lengannya untuk digandeng Byojin agar tidak nyungsep di jalan licin dan gelap. Tak hanya itu, sesampainya di rumah, Pak Gyu juga curi-curi pandang kepada Byojin sambil tersenyum-senyum sendiri, layaknya kalian saat sedang dilanda kasmaran.
Scene berpindah ke tempat lain. Malam itu, Ciyong yang bertemu Mbah Tua Gila tiba-tiba memanggilnya Yang Mulia. Rupanya Mbah Tua Gila ini adalah mantan Raja Guanghe yang digulingkan oleh pendukung Raja Injo. Jadi mulai detik ini, kita sebut beliau sebagai mantan Raja Guanghe, bukan Mbah Tua Gila lagi ya guys. Lantas apa hubungan mantan Raja Guanghe dengan kelompok dagang Shorin? Kita cari tahu nanti. Beberapa hari kemudian, Pak Gyu menyelidiki pencuri upeti dengan berpura-pura menjadi pemain judi. Tapi karena Byojin mendengar kabar itu dari warga, Byojin lantas menyusul Pak Gyu ke kedai judi. Tepat ketika Pak Gyu menemukan penyelundup tanduk rusa yang dicurigai sebagai komplotan pencuri upeti, Byojin lantas mengira kalau Pak Gyu belum tobat dari kelakuannya di Hanyang yang mengakibatkan dirinya diasingkan dan terus-terusan menasihati Pak Gyu. Tanpa diduga, para satpam kelurahan menggerebek kedai tersebut bersama Ciyong. Segera Pak Gyu membawa Byojin bersembunyi dan melihat Ciyong mengambil tanduk rusa selundupan tadi. Pak Gyu pun mulai curiga kepada Ciyong. Terlebih saat memeriksa ke kelurahan, para satpam membohonginya kalau tidak ada orang yang ditangkap. Padahal penyelundup tanduk rusa semalam sudah dihabisi Ciyong agar tidak diinterogasi Pak Lurah. Di lain sisi, para penyelam dikabarkan akan ada kompetisi tahunan Sepulau Tamra. Segera ia menunjuk Byojin sebagai salah satu perwakilan penyelam tingkat rendah dari desa Sanbang. Sontak keputusan Iem tersebut menuai kekecewaan dari Rotul sebagai junior yang paling handal. Setelah mencari kerang, Byojin berduaan dengan William. Perlu diketahui pada detik ini William semakin mahir bahasa Joseon dan hanya istilah-istilah khusus yang belum ia mengerti. Ketika itu, William memberikan kacamata renang supaya Byojin bisa melihat kerang lebih jelas saat menyelam. Byojin pun mengaku sangat bahagia setiap kali bersama William. Begitupun dengan William, bahkan keduanya mengaku sama-sama merasa deg-degser jika sedang berduaan. Singkat cerita, kompetisi menyelam antar desa Sepulau Tamra akhirnya digelar. Sementara para perwakilan dari setiap desa saling beradu, Rotul yang kecewa dengan keputusan Iem tiba-tiba meracik ramuan untuk menggagalkan Byojin. Tanpa curiga sedikit pun Byojin menghabiskan ramuan yang diberikan Rotul. Sampai akhirnya saat tiba giliran Byojin beradu, Byojin jatuh pingsan di dalam air akibat efek ramuan Rotul. Karena Byojin tidak kunjung muncul ke permukaan, Iem pun segera menyelam mencarinya. Ketika itu, William ternyata lebih dulu menemukan Byojin. Ia membawanya ke sisi lain pantai dan memberikan nafas buatan. Tak lama kemudian, Pak Gyu yang juga mengkhawatirkan Byojin menemukan mereka. Namun ia langsung menghajar William karena mengira William sedang berbuat yang tidak-tidak. Pak Gyu lantas menyuruh William untuk pergi, sementara Byojin dibawa Pak Gyu pada para emak-emak yang sedang mencarinya. Sesampainya di rumah dan siuman, Byojin diberitahu kalau yang menyelamatkannya adalah Pak Gyu. Pak Gyu pun semakin dipuja para emak-emak desa Sanbang sebagai pahlawan. Sedangkan Rotul merasa bersalah karena kelicikannya nyaris membuat Byojin kehilangan nyawa. Seiring waktu, Byojin mulai pulih seperti sedia kala. Ia kemudian membuatkan makanan tradisional ala Joseon sebagai ungkapan terima kasih kepada Pak Gyu yang ia kira sebagai penyelamat nyawanya. Di saat yang sama, Pulau Tamra kedatangan tamu dari Hanyang. Ia adalah Bambang, pelayan Pak Gyu. Konyolnya gara-gara mengomentari celana cingkrang para gadis Tamra dan tak sengaja menarik hanbok Rotul. Rotul nyaris membuat Bambang kehilangan masa depan. Konyolnya lagi, saat menemui Pak Gyu di kediaman Iem, Bambang langsung ditolak mentah-mentah oleh Iem jika ikut numpang di rumahnya. Pak Gyu pun menyuruh Bambang mencari penginapan. Sedangkan Pak Gyu menemui Yan untuk memberikan uang agar bisa dipakai membayar tiket kapal dan segera pergi dari Tamra. Sore harinya Pak Gyu pergi ke rumah bordil untuk menyelidiki Ciyong. Kebetulan malam harinya Ciyong datang ke sana untuk mengambil barangnya. Sontak Ciyong dituduh sebagai pencuri dan terlibat perkelahian dengan Pak Gyu. Sampai akhirnya Ciyong yang berhasil dilukai memilih kabur dan Pak Gyu menemukan medali Ciyong yang terjatuh. Ya, medali itu adalah tanda pengenal kelompok dagang Shorin. Namun Pak Gyu belum mengetahuinya sehingga ia semakin penasaran untuk menyelidiki Ciyong lebih jauh lagi. Sialnya gara-gara dipergoki Pak Lurah berkeliaran di rumah bordil padahal sedang diasingkan,
Pak Yu malah dijadikan tahanan rumahan. Setelah dimarahi Byojin gara-gara dikira suka berjudi, kali ini Pak Yu dimarahi Iem karena dikira suka mangku kisaeng. Di saat yang sama, William disuruh Yan untuk berkemas karena akan berlayar besok pagi. Segera William pergi ke desa untuk mengajak Byojin ikut pergi bersamanya. Ketika itu Byojin tampak keberatan. Di satu sisi, ia tidak ingin meninggalkan keluarganya. Dan di sisi yang lain, ia merasa tidak berguna jika tetap tinggal di Tamra. Tapi karena sudah berjanji untuk pergi dengan William, Byojin lantas memutuskan akan ikut berlayar meninggalkan Pulau Tamra dan bertemu di dermaga besok pagi. Sebelum berkemas, Byojin menasihati Pak Yu agar bertobat dan bisa pulang ke Hanyang sebagai bangsawan lagi. Hal itu membuat Pak Yu merasa dapat perhatian. Selain itu, Byojin juga menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Namun saat hendak pergi, Byojin dipergoki oleh Pak Yu. Tahu kalau Byojin ingin pergi dari Tamra bersama William. Pak Yu sangat mencegahnya hingga mengaku tidak suka jika Byojin bersama William. Akan tetapi melihat Byojin menangis memaksa pergi, Pak Yu lantas terpaksa melepaskannya. Saat pagi tiba, Byojin masih berlari menuju dermaga. Tanpa diduga, kapal yang dinaiki Yan, William, dan Philip tiba-tiba digerebek oleh Pak Lurah karena dicurigai sebagai kapal penyelundup upeti. Mau tidak mau, William dan Yan melarikan diri dengan melompat ke laut. Sedangkan Philip ditangkap oleh Satpam. Byojin yang baru tiba di sana pun melihat kejadian itu sembari mencemaskan William. Konyolnya, William dan Yan yang baru saja menepi ke pantai malah ditemukan oleh emak-emak penyelam. Mereka pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke desa. Namun karena Yan berambut hitam dan mengaku pura-pura mengejar William, Yan kemudian dibebaskan. Sedangkan William dibawa ke kuil tempat tinggal sesepuh Tamra. Mengetahui kabar itu, Byojin segera menyusul William ke kuil. Bahkan meski dicegah oleh Pak Yu agar penduduk desa tidak ada yang tahu kalau selama ini Byojin yang menyembunyikan William, Byojin tetap ngotot menemui William demi meredakan kekhawatirannya. Sesamanya di kuil, William akhirnya berbicara bahasa Joseon. Ia menjelaskan kalau dirinya bukanlah orang jahat, melainkan hanya warga asing yang terdampar saat berlayar menuju Jepang. Agar William tidak diserahkan ke kelurahan, Pak Yu lantas mengusulkan pada sesepuh Tamra agar merawat William sampai ia bisa pulang ke negaranya. Dengan alasan bahwa sebelumnya warga Joseon juga pernah terdampar di negara lain lalu pulang dengan selamat karena diperlakukan sebagai tamu oleh rakyat di negara asing. Usulan itu pun akhirnya diterima oleh sesepuh desa dan warga desa Sanbang. Sehingga William diizinkan tinggal di kuil untuk sementara waktu. Dari situ Byojin pun merasa cukup lega. Begitupun dengan Yan yang memantau dari kejauhan. Di lain sisi kita diperlihatkan kepada Bambang yang menceritakan tentang Pak Yu pada Satpam Kelurahan. Diketahui Pak Yu adalah seorang bangsawan yang lulus ujian militer peringkat pertama. Ia pernah menyelamatkan raja dari komplotan pengkhianat yang menyusup ke istana dan pernah menyelamatkan warga asing yang terdampar kemudian sekarang menjadi pejabat istana kerajaan. Namun jika jasa Pak Yu sedemikian besar untuk kerajaan, kenapa Pak Yu justru diasingkan? Apakah ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Pak Yu? Kita cari tahu nanti. Closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together. Malam harinya Pak Yu mendapat laporan dari Bambang bahwasanya di kapal yang disergap Pak Lurah hanya ditemukan kerang dan teripang namun tidak ada kuda. Pak Yu pun langsung yakin kalau yang ditangkap Pak Lurah bukanlah komplotan pencuri upeti.
Melainkan hanya orang-orang yang terjebak oleh pencuri upeti yang asli demi mengaburkan penyelidikan. 알아보았더니 이 방이 아무래도 Pagyu kemudian menyuruh Bambang untuk pulang ke Hanyang dan menitipkan sebuah surat. Tak berselang lama, Pagyu dihampiri oleh Byojin. Terkait masalah kemarin, Pagyu sangat mengkritik Byojin karena terlalu nekat meninggalkan keluarganya, padahal tidak tahu akan dibawa kemana oleh William. Byojin lantas menjelaskan bahwasanya ia merasa tidak berguna dan tidak bahagia di Tamra. Tapi sejak bertemu William, Byojin merasa sangat bahagia dan ingin tetap bersama William kemanapun William pergi. Byojin kemudian menanyakan alasan Pagyu sangat membenci William dan mencegah kepergiannya. Sebenarnya Pagyu sudah jatuh hati kepada Byojin dan tidak ingin kehilangan dirinya. Akan tetapi, Pagyu belum berani mengatakannya secara jujur. Ia justru beralasan kalau tidak ingin mengerjakan tugas dari Iem sendirian. 다시는 Keesokan harinya, Byojin yang sedang memanen jeruk tiba-tiba kepikiran mencurikan beberapa jeruk untuk William dan Pagyu. Bisa dibilang hati Byojin saat itu mulai terbagi antara William dan Pagyu. Hanya saja Byojin berusaha membuang pikirannya tentang Pagyu. Anehnya Iem justru mencurikan jeruk paling besar agar Byojin berikan kepada Pagyu. Seolah-olah ia mendukung Byojin dan Pagyu untuk menjadi pasangan. Akan tetapi Byojin kemudian menyantap jeruk tersebut dengan William. Di lain sisi, menghilangnya Ciong dan sulitnya melacak pencuri upeti membuat Pak Lurah akhirnya membebaskan Pagyu dari tahanan rumahan. Tujuannya adalah untuk menjadikan Pagyu bak anjing pelacak karena curiga kalau Pagyu adalah anggota pencuri upeti. 위리안치를 풀어주지. 나한테 보고하도록 해. Setelah dibebaskan, Pagyu pun melanjutkan penyelidikannya. Ia menemukan tukang jamu dan mendapatkan informasi kalau sampel air mencurigakan tempo hari ternyata mengandung obat bius yang berasal dari Cing. Selain itu, Pagyu mendapat informasi dari pedagang pasar kalau medali Ciong adalah medali milik kelompok pedagang dari Hanyang dan punya hubungan dengan sesepuh desa. 이게 무엇인지 아는가? 제사장. Sementara itu di pantai, Rotul tiba-tiba menemukan peti berlambang VOC yang dianggap Rotul sebagai harta karun. Ternyata peti itu berisi biji kopi. Karena rasanya yang pahit dan dikira kacang besi, Rotul dan emak-emak penyelam pun meninggalkannya. Namun Byojin yang mengenali lambang VOC ada hubungannya dengan Yan lantas membawanya kepada William. William memberitahu Byojin tentang biji kopi tersebut dan khasiatnya. Di tengah pembicaraan, William tiba-tiba terbawa suasana dan hendak memberikan stempel lintas negara kepada Byojin. Akan tetapi Byojin justru menghindar hingga kepalanya kejedot tiang. Kemudian Byojin terburu-buru pamit pulang. Di saat yang sama, Pagyu tiba-tiba menyusup ke kuil untuk menyelidiki sesepuh desa secara diam-diam, tanpa ia tahu kalau saat itu Pak Lurah sedang membuntutinya. Baru saja lompat pagar, Pagyu dipergoki oleh Byojin yang hendak pulang. Namun setelah Pagyu menyelinap ke kamar sesepuh desa dan menemukan serbuk obat bius seperti yang ditemukan di kendi penjaga upeti, Byojin baru menyusul Pagyu. Sialnya sesepuh desa tiba-tiba datang ke sana. Segera Pagyu membawa Byojin bersembunyi. Tapi karena Byojin terus berontak dan mengomel, Pagyu spontan membuatnya diam dengan cara memeluk erat dan membungkam mulut Byojin dengan mulut. Untungnya tempat persembunyian mereka tidak jadi diperiksa sesepuh desa karena Pak Lurah datang ke sana memaksa melakukan penggeledahan. Hal itu dikarenakan Pak Lurah mengira kalau sesepuh desa berkomplot dengan Pagyu dan menyembunyikan sesuatu. Sedangkan sesepuh desa mengira Pak Lurah sedang mencari William. 이 집에 있어서는 안 되는 자가 들어온. Namun saat diperiksa, Pagyu dan Byojin sudah keluar dari kamar sesepuh desa. Selain itu, saat Pak Lurah menuju ke kamar tempat William disembunyikan, Byojin dan Pagyu ternyata sudah mengajak William untuk kabur dari sana. Konyolnya setelah Pak Lurah disuruh pergi oleh sesepuh desa karena tidak menemukan sesuatu, Pagyu, Byojin dan William justru dipergoki oleh Pak Lurah ketika sedang lompat pagar. Sontak mereka pun saling terkejut. 양인. Demi menyelamatkan diri sekaligus melindungi Byojin dan William, tanpa diduga Pagyu menunjukkan medalinya yang ternyata adalah seorang inspektur rahasia kerajaan. Namun Pagyu hanya memperlihatkan medali itu kepada Pak Lurah, sehingga Byojin dan William tidak tahu kalau Pagyu adalah inspektur rahasia kerajaan. Byojin kemudian pura-pura menyembunyikan William dan mengembalikannya ke kuil. Sedangkan Pagyu dan Pak Lurah saling mengklarifikasikan kesalahpahaman di antara mereka. Dan karena sudah sama-sama tahu kalau sedang menyelidiki pencuri upeti,
Keduanya sepakat untuk bekerja sama. Sepulangnya ke rumah, Byojin sangat penasaran bagaimana Pak Gyu bisa membuat Pak Lurah tiba-tiba tunduk kepadanya dan tidak jadi menangkap mereka. Tentu Pak Gyu membuat-buat alasan. Ia juga memaksa Byojin agar tidak membicarakan masalah tadi kepada siapapun dengan alasan demi keamanan William. Selain itu, Byojin menanyakan alasan Pak Gyu membungkam mulutnya dengan mulut saat bersembunyi di kamar sesepuh desa. Pak Gyu pun mengaku kalau cara itu hanyalah solusi dadakan untuk mencegah Byojin agar tidak berisik. Meski demikian, adegan itu membuat Byojin sangat kepikiran. Sampai-sampai besoknya Byojin malu-malu jika jalan berdua dengan Pak Gyu dan memperingatkan Pak Gyu agar tidak melakukannya lagi. Byojin kemudian menemani William mengolah biji kopi. Ketika itu, sesepuh desa menyarankan mereka untuk membagikannya kepada warga desa yang sedang mengangkut upeti ke kuil sebelum dikirim ke kantor provinsi. Namun sementara Pak Gyu mendampingi sesepuh desa, Pak Lurah diutus untuk menukar upeti tersebut dan menyembunyikannya ke tempat lain. 참으로 수고들 했소. 우리는 여사 넘겨주고. Upeti yang sudah ditukar tersebut kemudian dikirim ke kantor provinsi. Di tengah perjalanan, para satpam kelurahan dihadang oleh beberapa orang yang mengaku sebagai utusan dari kantor provinsi. Dan upeti itu pun diserahkan kepada mereka. Pak Lurah lantas membuntuti mereka. Sampai akhirnya Pak Lurah mengetahui kalau ternyata upeti tersebut tidak dibawa ke kantor provinsi, melainkan ke sebuah markas rahasia. Di saat yang sama, Byojin menghampiri Pak Gyu yang sedang membuntuti sesepuh desa. Lagi-lagi Byojin mengomel hingga nyaris membuat Pak Gyu ketahuan. Karena dilarang membungkam Byojin dengan mulut, kali ini Pak Gyu membungkam Byojin dengan pelukan. Pak Gyu kemudian menyuruh Byojin untuk pergi dari desa dan melarangnya ke kuil, dengan alasan bahwa ia tidak ingin Byojin dalam bahaya. Setelah Byojin pergi, Pak Gyu melanjutkan misinya membuntuti sesepuh desa. Yang ternyata sesepuh desa adalah pemilik markas rahasia yang ditemukan Pak Lurah tadi. Tak jauh dari markas tersebut, Pak Lurah dan Pak Gyu kemudian menyalakan api untuk memancing salah satu anak buah sesepuh desa agar datang ke sana. Tujuannya adalah untuk mengambil seragamnya supaya Pak Gyu bisa menyusup ke markas dengan menyamar. Tak lama kemudian sesepuh desa menyadari bahwa upeti yang diangkut ke markas sudah ditukar dengan batu kayu dan kulit kerang. Segera sesepuh desa menyuruh anak buahnya untuk memeriksa sumber asap tadi. Melihat anggota mereka terikat di pohon, anak buah sesepuh desa lantas menyisir hutan hingga berhasil menemukan Pak Lurah. Di saat yang sama, Byojin mengajak William pergi dari kuil. Dalam perjalanan ke desa, keduanya tak sengaja melihat Pak Lurah dikepung anak buah sesepuh desa, lalu ditebas di tempat. Hal itu membuat Byojin dan William lari ketakutan. Sayangnya mereka gagal melarikan diri. Tak ingin Byojin dihabisi, William spontan pasang badan melindunginya hingga membuat punggungnya tertebas. Beruntung, sesepuh desa mencegah anak buahnya menghabisi mereka. Meski demikian, Byojin dan William ditangkap dan dikurung oleh sesepuh desa. Di lain sisi, jenazah Pak Lurah ditemukan oleh Pak Tarmo yang sedang kencing sembarangan. Dengan cepat, Pak Gyu, beberapa satpam kelurahan dan warga berdatangan ke sana. Setelah diperiksa, Pak Gyu menyadari bahwa Pak Lurah masih hidup. Ia lantas menyuruh para satpam untuk berpura-pura mengumumkan kalau Pak Lurah sudah mati, supaya Pak Lurah bisa diselamatkan tanpa diburu para pencuri upeti. Pak Gyu kemudian baru tahu dari Iem kalau Byojin belum pulang. Menemukan jejak Byojin dan William di dekat penemuan Pak Lurah, Pak Gyu langsung yakin kalau mereka ditangkap oleh anak buah sesepuh desa. Sementara itu kita diperlihatkan kepada sesepuh desa yang membuat kesepakatan dengan Yan. Di mana jika Yan dan William diberi tumpangan ke Jepang, Yan akan menyarankan VOC agar barter senjata dengan upeti yang dikumpulkan oleh sesepuh desa. Akan tetapi demi mengantisipasi penipuan, sesepuh desa memilih menyandra William sampai kapal dagang VOC datang ke Tamra. Demi kesepakatan ini pula, sesepuh desa melarang anak buahnya menghabisi William tadi. Besoknya Pak Gyu mengutus satpam kelurahan untuk mengirimkan surat pada Gubernur Tamra. Sedangkan Pak Gyu sendiri menyusup ke markas sesepuh desa untuk menemukan lokasi Byojin dan William dikurung.
Kebetulan saat tangan kanan sesepuh desa membagi tugas, Pak Gyu dan salah satu anggota mereka kebagian tugas untuk memindahkan Byojin dan William. Ketika itu William dan Byojin berhasil melepaskan tali kekang mereka. Konyolnya saat Pak Gyu datang ke sana dan memukul pingsan anggota yang bersamanya. Pak Gyu malah dihajar oleh William dan Byojin. Setelah tahu kalau ternyata yang datang adalah Pak Gyu, Byojin lantas menangis di pelukan Pak Gyu. Tentu adegan tersebut membuat William tampak cemburu. Mereka kemudian menyelinap keluar dari markas. Sesaat Byojin melihat upeti dari desa mereka dan baru tahu kalau sesepuh desa adalah pencurinya. Hal itu membuat Byojin sangat kecewa dan menganggap bahwa sesepuh desalah yang menyebabkan rakyat Pulau Tamra kesulitan dapat bantuan dari pemerintah. Sebab upeti mereka tidak pernah terkirim dan membuat pihak pusat mengira kalau rakyat Pulau Tamra adalah kaum pembenci kebijakan pemerintah. Pak Gyu kemudian menyuruh Byojin dan William untuk kabur terlebih dahulu. Sementara Pak Gyu melanjutkan penyelidikannya. Ketika itu Pak Gyu menemukan surat berstempel kelompok dagang Sorin. Akan tetapi tak lama kemudian anak buah sesepuh desa menyadari kalau William melarikan diri dan memergoki Pak Gyu yang menyamar. Mendengar hal itu, Yan pun berusaha mencegah mereka melakukan pengejaran sekaligus berniat kabur dari sana. Alhasil, Yan dan Pak Gyu terlibat baku hantam dengan anak buah sesepuh desa. Sayangnya William dan Byojin berhasil ditangkap sehingga Pak Gyu dan Yan terpaksa menyerahkan diri. Namun saat mereka hendak dihabisi, tanpa diduga para satpam kelurahan menyerbu mereka dengan menunjukkan medali inspektur rahasia kerajaan milik Pak Gyu. Singkat cerita, sesepuh desa dan anak buahnya pun berhasil diringkus. Diketahui tujuan sesepuh desa menilap upeti untuk dibarterkan dengan negara barat adalah demi membangun Tamra sebagai negara merdeka. Sebab ia merasa kalau selama ini Tamra menjadi provinsi yang terbelakang dan diabaikan oleh Joseon. Padahal Tamra bisa aman dari serangan invasi karena militer Joseon melindunginya sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Joseon. Pak Gyu kemudian menunjukkan surat berstempel kelompok dagang Sorin dan menanyakan pada sesepuh desa tentang siapakah mereka. Akan tetapi saat sesepuh desa hendak menyebutkan nama pimpinan sekutunya tersebut, sesepuh desa tiba-tiba tewas di sniper Cheong. Besoknya Pak Gyu pun hanya bisa menyebarkan poster untuk memberitahu rakyat Tamra kalau pencuri upeti mereka adalah sesepuh desa. Rakyat pun sangat tidak menyangka, tokoh yang selama ini mereka hormati ternyata adalah pencuri upeti. Selain itu, Pak Gyu juga memecat Gubernur Tamra karena dianggap lalai menjalankan tanggung jawabnya. Kemudian Pak Gyu berpamitan kepada Pak Lurah yang mulai pulih kalau ia akan kembali ke Hanyang untuk melaporkan hasil penyelidikannya. Saat itulah, identitas Pak Gyu sebagai inspektur rahasia kerajaan akhirnya diketahui rakyat Tamra. Hal itu membuat rakyat mulai menaruh hormat kepada Pak Gyu. Bahkan Rotul jadi semakin genit setelah tahu kalau pria yang ia sukai ternyata tidak hanya good looking tapi juga good rekening. Pak Gyu kemudian berpamitan kepada Byojin. Ketika itu Pak Gyu tampak kecewa karena Byojin hanya mengkhawatirkan William, tanpa mengaku cemas jika tidak bisa bertemu Pak Gyu lagi. Bahkan saat Pak Gyu memberitahu kalau William akan ia serahkan kepada raja sesuai aturan kerajaan, Byojin justru memohon kepada Pak Gyu untuk menyelamatkan William agar tidak dieksekusi. Pak Gyu pun akhirnya pergi dari hadapan Byojin dengan sikap dingin. Berbeda dengan Byojin, warga justru tampak sedih dengan kepergian Pak Gyu. Bahkan mereka menjamu Pak Gyu dan memberikan kenang-kenangan. Pagi harinya saat Pak Gyu dan William berangkat ke Hanyang, Byojin baru menyadari ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia pun pergi ke dermaga untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Pak Gyu dan William. Namun setibanya di sana, Byojin yang terlalu mencemaskan William lagi-lagi hanya memohon kepada Pak Gyu untuk menyelamatkan William agar tidak dieksekusi.
Sehingga Pak Gyu membentak Byojin dan memalingkan wajahnya tanpa mengizinkan Byojin dan William berpamitan dari jarak dekat. Singkat cerita, Pak Gyu dan William telah sampai di ibu kota. Ketika itu, William tiba-tiba dipamerkan oleh para polisi demi mendapat uang ceperan. Sontak Pak Gyu membubarkan mereka. Ia kemudian memberi topi kepada William supaya tidak ada yang tahu kalau William adalah orang asing dan tidak diperlakukan secara kasar oleh rakyat Joseon di Hanyang. Namun William tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Ia tampak murung karena sangat merindukan Byojin. Sama halnya dengan Pak Gyu, ia juga merindukan Byojin tapi berusaha mengabaikan perasaan tersebut demi melupakan Byojin. 언젠간 멋진 다시 볼 수도. Sementara itu di Pulau Tamra, Byojin yang termenung di pantai dihampiri oleh mantan Raja Gwanghae. Di situ Byojin curhat kalau hatinya terasa kosong dan sesak. Mantan Raja Gwanghae lantas menanyakan apakah Byojin hanya mencemaskan William atau hal lain yang membuatnya merasa kehilangan. Seketika itu Byojin sangat kesal sembari mengelak kalau ia tidak merindukan Pak Gyu. Padahal mantan Raja Gwanghae tidak menyebut Pak Gyu sama sekali. Saat pulang, Byojin juga keberatan melihat ia menyingkirkan barang-barang Pak Gyu. Seolah-olah Byojin sebenarnya menyukai Pak Gyu namun masih berusaha menyangkal perasaannya. Selain itu, Byojin sebenarnya sangat ingin pergi ke Hanyang dengan alasan tidak betah tinggal di Tamra dan tidak mau bernasib seperti Iem. Sontak ia menampar Byojin karena kata-kata Byojin dianggap merendahkan dan tidak sopan. Byojin kemudian membereskan barang-barang Pak Gyu. Ketika itu, ia menemukan buku alfabet Hangul buatan Pak Gyu yang diberi judul Byojin. Hal itu membuat Byojin tersenyum dalam tangis, mengetahui betapa perhatiannya Pak Gyu kepadanya, hingga membuatkan buku supaya Byojin bisa baca tulis Hangul sesuai keinginannya. Byojin kemudian menemui Yan dan memaksa ikut ke Hanyang karena Yan akan pergi ke sana untuk menyelamatkan William. Tentu Yan sangat menolak karena tidak mau kerepotan melindungi Byojin di tengah misi berbahayanya. Tak mau menyerah, Byojin lantas merayu Philip agar mau membayarkan tiket kapal. Sebelum pagi tiba, Byojin menyamar sebagai pria kemudian bergegas ke dermaga. Saat itu, Byojin sempat dipergoki oleh Pak Jajang. Namun menyadari keinginan putrinya, Pak Jajang merestui kepergian Byojin dan memberikan uang saku. Ia juga berpesan, jika Byojin mengalami kesulitan hidup di luar kota, maka Byojin harus pulang ke kampung halamannya. Singkat cerita, Byojin berhasil naik kapal yang sama dengan Yan. Saat itu Byojin nyaris diusir karena penyamarannya dikenali oleh salah satu penumpang. Mengetahui hal itu, Yan pun terpaksa melindungi Byojin dengan menganggapnya sebagai adik laki-lakinya. 무슨 볼일이올까? 까지 벗겨야 되겠나? Keesokan harinya, Byojin dan Yan telah sampai di ibu kota. Keduanya pun mencari informasi tentang William dan bergegas menyusuri jalan yang kabarnya dilalui Pak Gyu dan William. Di saat yang sama, Pak Gyu dan William sedang dalam perjalanan menuju istana. Namun tanpa diduga, mereka diserang oleh Chiong dan komplotannya. Sampai-sampai Pak Gyu terluka parah akibat serangan dadakan tersebut. Beruntung William segera memacu kuda membawa Pak Gyu melarikan diri. Sampai akhirnya William menemukan rumah duda pengrajin keramik di tengah hutan dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan Pak Gyu. Kita sebut saja Pak Duda ini dengan nama Paidi. Berkat bantuan Paidi, Pak Gyu pun akhirnya selamat dari kematian. Besoknya, Pak Gyu yang siuman merasa berhutang nyawa kepada William dan Paidi. Terlebih Paidi rela menjual keramik terbaiknya demi membelikan obat untuk Pak Gyu. Akan tetapi gara-gara membeli obat tersebut, lokasi William dan Pak Gyu berhasil dilacak oleh Chiong. Segera Chiong dan anak buahnya menuju ke rumah Paidi. Tanpa sengaja, Yan dan Byojin melihat mereka. Beruntung karena Paidi sadar ada yang membuntuti, William dan Pak Gyu segera disembunyikan di tungku pembakaran keramik. Sehingga William dan Pak Gyu tidak tertangkap. Setelah Chiong pergi, Yan dan Byojin bergegas menghampiri Paidi. Saat itulah William dan Pak Gyu keluar dari tungku pembakaran keramik. Mereka pun saling terkejut dan lega melihat satu sama lain.
Namun kali ini Byojin tampak risih jika digombali William. Dan justru merasa dispesialkan saat mendengar Pak Gyu mengaku senang bisa melihatnya lagi. Akan tetapi mengingat bagaimana Byojin ingin pergi bersama William dan William telah menyelamatkan hidupnya, Pak Gyu kemudian merelakan Byojin untuk pergi ke Jepang dengan Yan dan William. Mengetahui hal itu, Byojin justru terlihat keberatan untuk ikut pergi bersama mereka. Terlebih mereka harus meninggalkan Pak Gyu dan mencemaskan Pak Gyu yang masih belum pulih. Besoknya, William dan Yan pun berpamitan kepada Pak Gyu. Namun saat Byojin membuatkan jamu dan hendak mengucapkan salam perpisahan, Pak Gyu tidak mau menemuinya. Sengaja Pak Gyu mengabaikan Byojin karena tidak akan sanggup melihat kepergiannya. Sedangkan Byojin terus-terusan menoleh ke belakang. Entah berharap bisa melihat Pak Gyu untuk yang terakhir kalinya atau ingin kepergiannya dicegah oleh Pak Gyu. Akan tetapi Pak Gyu tetap tidak keluar. Ia menangis terseduh-seduh di kamar dengan perasaan sedih yang terlalu rumit untuk diutarakan. Sama halnya dengan Byojin. Walaupun tangannya menggandeng William dan kakinya melangkah pergi, air mata Byojin seakan memberi sinyal bahwa hatinya ingin tetap bersama Pak Gyu. Byojin kemudian diajak Yan untuk beli bekal di pasar. Tanpa diduga Byojin melihat Ciong yang sedang mencari Pak Gyu. Sontak Byojin ingin kembali kepada Pak Gyu demi memperingatkannya agar tidak ditemukan Ciong. Meski diberitahu Yan kalau akan ketinggalan kapal, Byojin rupanya tetap memilih kembali kepada Pak Gyu. Mengetahui hal itu, William lantas menyusul Byojin untuk memastikan apakah Byojin memang lebih memilih Pak Gyu daripada dirinya. Ketika itu, Ciong berhasil menemukan Pak Gyu dan bersiap menembaknya. Tak lama kemudian Byojin datang ke sana. Dengan panik, ia mengajak Pak Gyu untuk segera kabur. Namun secara tiba-tiba Ciong mengurungkan niatnya karena mendapat pesan dari Sorin agar tidak perlu menghabisi Pak Gyu. Setelah itu William tiba di sana. Melihat Byojin benar-benar ada di sisi Pak Gyu, William pun akhirnya menyadari bahwa Byojin lebih memilih Pak Gyu daripada dirinya. Tanpa diduga, polisi setempat melihat William, sehingga William kembali diringkus untuk diserahkan ke istana. Sementara Pak Gyu mendampingi William ke istana, Byojin kemudian Pak Gyu serahkan kepada Bambang agar dibawa pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Pak Gyu dan William menghadap Raja Injo. Karena Pak Gyu pernah membawa orang asing hingga menjadi pejabat kerajaan, Raja lantas memberi kesempatan kepada William untuk menunjukkan bakatnya. Jika William berguna bagi Joseon, maka ia akan diberi jabatan. Tapi jika tidak, atau dicurigai menjadi mata-mata, maka William akan dieksekusi. Sehingga untuk sementara waktu, William diizinkan tinggal bersama orang asing yang jadi pejabat tersebut. Entah siapa nama aslinya, yang pasti sejak menjadi warga Joseon, orang asing ini berganti nama menjadi Pak Yeon. Di lain sisi, Byojin berkenalan dengan ibu Pak Gyu. Kita sebut saja Nyonya Pak. Mendengar Byojin adalah anak ketua penyelam di Pulau Tamra, Nyonya Pak lantas mengira keluarga Byojin adalah bangsawan terhormat. Sehingga Nyonya Pak menyuruh pelayannya untuk mendandani Byojin layaknya bangsawan di Hanyang. Malam harinya Pak Gyu pulang ke rumah. Pak Gyu pun tampak terpukau melihat penampilan baru Byojin. Akan tetapi Pak Gyu tidak memberikan pujian, melainkan tetap melontarkan kata-kata yang merendahkan. Sedangkan Byojin tidak berterima kasih diizinkan tinggal di rumahnya dan malah menanyakan tentang William. Hal itu tentu membuat Pak Gyu merasa cemburu. Ia memberitahu kalau William aman dari eksekusi, namun juga menanyakan alasan Byojin kembali kepadanya padahal Byojin terus-terusan mengkhawatirkan William. Sayangnya pertanyaan itu belum sempat terjawab karena Pak Gyu dijemput Bambang untuk segera kembali ke kamarnya. Setelah Pak Gyu pergi, Byojin segera berganti pakaian lusuhnya seperti biasa. Dikarenakan penampilannya tadi mendapat penghinaan dari Pak Gyu. Saat semuanya sedang istirahat, Byojin tiba-tiba kebelet berak dan berkeliling mencari jamban. Konyolnya, Byojin malah dikira maling dan menyebabkan keributan. Tak lama kemudian Pak Gyu menemukan Byojin dan mengantarnya ke toilet. Saat kembali, mereka dipergoki para pelayan dan orang tua Pak Gyu.
Gara-gara itu di pagi harinya Byojin dipanggil oleh Nyonya Park. Namun mendengar Byojin mengaku agak sering bertemu Park Gyu di malam hari selama di Tamra dan saat itu Byojin kelihatan ingin muntah. Nyonya Park lantas mengira kalau Byojin sudah dihamili oleh Park Gyu. Padahal Byojin hanya masuk angin. Shin kemudian berpindah ke istana. Hari itu putra mahkota Sohyun yang disandra oleh dinasti Qing selama 8 tahun akhirnya pulang ke Joseon. Untuk mengenal lebih detail tentang kisah putra mahkota Sohyun, kalian bisa menontonnya di beberapa alur cerita yang telah Mimin rekap. Linknya ada di deskripsi. Diketahui putra mahkota Sohyun ini sangat akrab dengan Park Gyu. Tapi putra mahkota dan raja memiliki kesalahpahaman yang berakar pada perbedaan pandangan terhadap dinasti Qing. Di mana Raja Injo pernah berlutut kepada Qing dan menganggap Qing adalah musuh yang merendahkan Joseon. Sedangkan putra mahkota yang bersikap pragmatis dan ingin mengadopsi budaya asing untuk memodernisasi Joseon, justru dicurigai raja merencanakan pengkhianatan. Tak lama setelah menyambut kepulangan putra mahkota, Park Gyu tiba-tiba mendapat kabar kalau Perdana Menteri meninggal dunia. Segera Park Gyu melakukan penyelidikan. Ketika itu kepolisian menyatakan kalau Perdana Menteri meninggal akibat menghabisi nyawanya sendiri. Akan tetapi setelah melakukan autopsi sendiri, Park Gyu sangat yakin kalau Perdana Menteri dihabisi oleh seseorang dan dibuat seolah menghabisi nyawanya sendiri. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan kepada Perdana Menteri yang baru yang bernama Hong Gorak. Melihat Menteri Hong berpesta dengan Seorin dan hampir keceplosan membahas kematian mantan Perdana Menteri, kita bisa tahu kalau sebenarnya Seorinlah yang menghabisi mantan Perdana Menteri. Tujuannya adalah agar Menteri Hong yang merupakan kaki tangannya di istana mempunyai jabatan yang tinggi dan punya pengaruh besar untuk mendukung bisnisnya. Keesokan harinya Nyonya Park yang yakin kalau Byojin sudah dihamili Park Gyu berniat menjadikan Byojin sebagai selir Park Gyu dan akan segera mencarikan istri sah untuk Park Gyu. Nyonya Park kemudian menyewa guru privat untuk mengajari Byojin menjadi wanita seolah agar kelak tidak bertengkar dengan istri sah Park Gyu. Sedangkan Park Gyu yang mengetahui kalau Nyonya Park mengira Byojin sedang hamil, memilih membiarkannya supaya Byojin tetap tinggal di rumahnya. Selain agar Byojin tetap aman, Park Gyu bisa melihat Byojin setiap kali pulang kerja. Akan tetapi Byojin justru merasa terkekang tinggal di rumah Park Gyu dan sangat merindukan keluarganya di Tamra. Untuk menghibur Byojin, Park Gyu kemudian mengajak Byojin ke danau dan menyuruhnya menganggap danau seperti lautan. Hal itu membuat Byojin cukup senang karena kerinduannya pada lautan sedikit terobati. Di situ keduanya saling meledek sampai akhirnya mereka saling menceburkan satu sama lain sembari tertawa bahagia. Tak hanya itu, di malam berikutnya Park Gyu juga mengajak Byojin jalan-jalan ke pasar ibu kota. Sehingga Byojin tidak merasa terkekang lagi dan bisa bersenang-senang meski jauh dari keluarganya. Malam harinya Byojin mendapat surat dari William yang mengajaknya ketemuan di pasar. Demi bertemu William, besoknya Byojin nekat bolos les. Namun pertemuan tersebut tidak berlangsung lama karena William segera diajak Park Yeon ke istana. Shin berpindah ke istana. Hari itu William diantar Park Yeon menghadap raja. Sebenarnya raja mencari orang barat yang bisa membuat senjata. Tapi karena William mengaku berbakat dalam hal seni, raja lantas menyuruh William untuk mengadakan pertunjukan. Jika William bisa membuat raja merasa terhibur, maka William akan diberi jabatan di Departemen Seni Budaya. Tapi jika gagal, William akan dieksekusi. William pun segera mencari ide dan mempelajari berbagai seni Joseon. Sampai akhirnya William punya ide untuk mengadakan pertunjukan boneka. Di hari yang sama, Yan justru bertemu dengan Seorin. Di mana Seorin sangat ingin berbisnis dengan VOC dan meminta Yan untuk menyampaikan keinginan tersebut kepada pihak VOC. 머무르는 동안 사람을 보낸다 하기에 조심하시오. Beberapa hari kemudian, Park Gyu yang sedang berbincang dengan putra mahkota mendapati oleh-oleh putra mahkota dari Qing berlabel kelompok dagang Seorin. Kebetulan Menteri Hong mengajak mereka jalan-jalan ke pasar dengan tujuan untuk memperlihatkan mereka kepada Seorin yang sedang melakukan pencitraan.
이 서린 상단은 한양에서 Menteri Hong pun memuji-muji kelompok dagang Siorin sebagai kelompok dagang terbesar di Hanyang yang selalu membantu warga. Sehingga putra mahkota tertarik untuk berdiskusi dengan Siorin. Tanpa basa-basi, Siorin lantas menyatakan idenya tentang perluasan bisnis dengan negara asing. Supaya putra mahkota mengubah kebijakan Joseon yang awalnya adalah negara yang tertutup, menjadi negara yang lebih terbuka dan menerima kedatangan warga asing. Akan tetapi Pak Gyu justru membuat putra mahkota berpikir ulang, sebab jika Joseon membuka pelabuhan untuk warga asing dalam kondisi militer yang masih lemah, kemungkinan besar yang datang ke Joseon bukan dengan tujuan jual beli barang, melainkan invasi. Hal itu membuat Siorin dan Menteri Hong semakin membenci Pak Gyu. Faktanya setelah menghancurkan sesepuh desa di Tamra, Pak Gyu masih menjadi penghalang bisnis mereka. 지나치게 천대한 것이 문제이다. 오히려 외부 세력에 조선이 침식. Malam harinya saat Pak Gyu belum pulang kerja, Byojin kembali merasa terkekang di rumah Pak Gyu. Sampai-sampai Byojin tiba-tiba kabur untuk mencari William. Akan tetapi Byojin justru berpapasan dengan Pak Gyu dan sangat Pak Gyu larang untuk pergi. Hal itu membuat Byojin menangis karena tidak mau diatur-atur oleh Pak Gyu dan keluarganya. Bahkan Byojin sampai mengatakan kalau ia sangat membenci Pak Gyu. Tanpa diduga momen itu disaksikan oleh Siorin yang seakan menemukan ide untuk membalas Pak Gyu. Apakah yang akan Siorin lakukan? Kita lihat nanti. 나를 꼼짝도 못하게 가두나. Byojin kemudian ikut pulang ke rumah Pak Gyu. Namun agar Byojin tidak merasa terkekang lagi, Pak Gyu lantas membuat kesepakatan dengan Nyonya Pak, di mana ia akan menikah dengan gadis pilihan Nyonya Pak yang tak lain adalah putri dari Menteri Hong. Namun dengan syarat, Nyonya Pak harus memperlakukan Byojin dengan baik dan tidak memaksa Byojin untuk melakukan sesuatu yang Byojin tidak sukai. 혼인을 하겠습니다. Selang beberapa hari kemudian, Iem, Rotul, dan ibunya tiba-tiba datang ke Hanyang. Ketika itu mereka langsung pergi ke rumah Pak Gyu. Byojin pun sangat kegirangan melihat Iem. Sedangkan Nyonya Pak baru paham kalau ternyata keluarga Byojin hanyalah rakyat jelata dengan jabatan ketua penyelam. Sehingga Nyonya Pak nyaris pingsan karena mengira Pak Gyu menghamili rakyat jelata. Mendengar hal itu, Byojin akhirnya sadar kalau Nyonya Pak salah paham. Ia pun memberitahu kalau tidak hamil dan langsung diusir oleh Nyonya Pak. Untungnya Byojin, Iem, Rotul, dan ibunya tiba-tiba dibelikan rumah oleh Hong Sion, putri dari Menteri Hong yang merupakan calon istri Pak Gyu dan sangat akrab dengan Siorin. Entah untuk tujuan apa, Siorin menyarankan Sion untuk membangun pencitraan pada Pak Gyu dengan cara membelikan rumah untuk Byojin. 하는 건 당연한 일. 방주 두 칸에 간단한 세강까지. Tak lama kemudian Pak Gyu baru tahu kalau Byojin diusir oleh ibunya. Rupanya Pak Gyu lah yang meminta Iem untuk datang ke Hanyang demi menghibur Byojin yang akhir-akhir ini merindukan kampung halaman. Akan tetapi, Iem mengira tujuan Pak Gyu memintanya datang ke Hanyang adalah untuk menjemput Byojin pulang agar tidak mengganggu Pak Gyu. Di tengah merasa bersalah, persangkaan Iem tersebut membuat Pak Gyu hanya bisa terdiam. Ia kemudian pergi dengan raut sedih, seolah keberatan tapi tidak bisa mencegah Byojin dibawa pulang ke Tamra. 수고하셨어 대상국. 하는 일 없도록 나가 돌볼. Melihat hal itu, besoknya Byojin yang awalnya pengen pulang tiba-tiba ingin tinggal di Hanyang lebih lama lagi. Dengan alasan untuk mencari pengalaman kerja di sana. Paham kalau Byojin sebenarnya masih ingin dekat dengan Pak Gyu, Iem pun mengizinkan Byojin dan akan menemaninya. Tapi jika Byojin sudah tidak betah, Byojin harus ikut pulang ke Tamra. Hari itu juga Byojin mencari pekerjaan di pasar dan disarankan oleh seorang pedagang ikan agar menghubungi kelompok dagang Siorin jika ingin berjualan. Tapi karena belum tahu di mana harus menemui kelompok dagang Siorin, Byojin membuat produk-produk seperti di Tamra, kemudian ia jual secara keliling. Sampai akhirnya keunikan produk buatan Byojin membuatnya dipanggil oleh kelompok dagang Siorin. Ketika itu, Rotul segera mengajukan diri untuk ikut menemani Byojin dengan harapan agar dapat pekerjaan juga. Namun sementara Byojin bertemu dengan Siorin dan diberi pekerjaan sebagai supervisor, Rotul justru dibawa ke salon untuk fermak wajah terlebih dahulu agar tidak menakut-nakuti pembeli. Malam harinya kita diarahkan ke istana. Ketika itu William akhirnya menampilkan pertunjukan boneka di hadapan raja dan para pejabat istana. Akan tetapi cerita yang dibawakan William mengandung konflik perebutan tahta dan dianggap mengejek keluarga raja. 너무나 평화로웠습니다. 어떤 입니까? 좀 더 들어.
Sontak raja langsung memerintahkan pengawal istana untuk mengeksekusi William. Bahkan raja tidak mau mendengar permohonan Pak Gyu yang berusaha meminta keringanan hukuman. Malam itu juga William dihajar pengawal istana sampai pingsan dan diseret ke penjara. Kemudian Menteri Hong mengambil William dengan menipu penjaga penjara kalau William sudah mati. Saat hendak menjenguk William dan diberitahu kalau mayat William sudah disingkirkan, Pak Gyu pun sangat terkejut. Namun ia tidak diizinkan memeriksa mayat William. Hal itu membuat Pak Gyu merasa bersalah karena nyawanya pernah diselamatkan William, sedangkan ia sendiri gagal membalas budi. Sampai-sampai Pak Gyu mabuk-mabukan seolah sedang membenci dirinya sendiri. Saat ditemui Beojin, Pak Gyu sebenarnya hendak memberitahu Beojin kalau William sudah mati. Tapi mendengar Beojin memberondonginya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kekhawatirannya kepada William, Pak Gyu tiba-tiba malah nyosor memberikan stempel kepada Beojin dan urung memberitahukan kematian William. Seakan-akan Pak Gyu tidak ingin mendengar Beojin lebih mengkhawatirkan William dan mengabaikan Pak Gyu yang sedang diliputi kesedihan atas rasa bersalahnya. Hanya saja Beojin yang masih terlalu belia dan sulit memahami sesuatu tidak peka dengan yang diinginkan Pak Gyu dan tidak siap diberi stempel. Sehingga Beojin sangat kesal kepada Pak Gyu karena mengira Pak Gyu sedang bernafsu akibat efek mabuk. Beojin pun pulang dengan perasaan campur aduk. Di malam yang sama, William diserahkan Menteri Hong kepada Seorin. Saat William masih setengah pingsan, tanpa diduga Seorin tiba-tiba menyetempel bahu William dengan cap kelompok dagangnya. Apakah yang sebenarnya direncanakan Seorin? Lagi-lagi jawabannya nanti. Pagi harinya Beojin yang bekerja di sana lantas dipertemukan dengan William. Ia diberitahu kalau William dibeli dari pasar budak dan disuruh untuk merawatnya. Melihat kondisi William yang babak belur dan tidak berdaya, Beojin pun memeluknya sambil menangis prihatin. 당분간 네가 Setelah cukup pulih, William memberitahu Beojin kalau Pak Gyu tidak melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya dan Pak Gyu mengira William telah tewas. William kemudian ditemui Seorin. Awalnya William mengira Seorin adalah penyelamat nyawanya dan berterima kasih karena sudah mempertemukannya dengan Beojin. Namun setelah ingat kalau bahunya diberi tanda, William lantas sadar kalau Seorin adalah orang jahat. Apalagi Seorin memberitahu bahwa sejak bahu William distempel dengan cap kelompok dagangnya, maka William sudah menjadi budaknya dan tidak bisa kabur tanpa izin Seorin. Bahkan tanpa Seorin beritahu, William juga sadar kalau keberadaan Beojin di sana adalah untuk dijadikan sandera secara halus. Sehingga demi keselamatan Beojin, William pun terpaksa menuruti apapun yang diperintahkan Seorin. 나를 위하여 열심히 도와준다면 버진이 떠날 수 있게 해주겠다고. Sementara itu, Beojin yang dalam perjalanan pulang ternyata sudah ditunggu oleh Pak Gyu. Di situ, Pak Gyu memberitahu kalau William sudah mati dan ia merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Sebenarnya Beojin ingin memberitahu kalau William masih hidup, tapi Beojin menanyakan alasan Pak Gyu terlebih dahulu. Apakah ia memang sengaja membiarkan William dieksekusi demi menyingkirkan saingan untuk memiliki Beojin? Sayangnya Pak Gyu tidak menjawab, kemudian pergi begitu saja. Di esok harinya, Beojin yang bekerja seperti biasa tiba-tiba tak sengaja menemukan ruang rahasia. Ia pun sangat terkejut mengetahui seisi ruangan itu dipenuhi barang-barang selundupan termasuk upeti yang berasal dari Tamra. 이게 무슨 일이나? 탐라 진상품들이 Beojin kemudian menceritakan hal itu kepada William. Akan tetapi, William meminta Beojin agar merahasiakan apapun yang ada di sana dan merahasiakan fakta kalau William masih hidup, terutama pada Pak Gyu, dengan alasan supaya Beojin dan William bisa aman selama ada di markas kelompok dagang Seorin. 뭐 얘기해줄게. Di hari yang sama, Pak Gyu diajak ketemuan dengan Seorin. Di situ Pak Gyu mulai curiga kalau yang mendalangi kematian mantan Perdana Menteri adalah Seorin. Sebab mantan Perdana Menteri tidak setuju dengan rencana Seorin untuk menjadikan Joseon sebagai negara yang mau menerima pengaruh asing. Tentu Seorin mengelak tuduhan tersebut. Namun ia kemudian memperlihatkan kepada Pak Gyu kalau Beojin menjadi karyawannya, dengan tujuan untuk menggertak Pak Gyu agar tidak berani menyelidiki kelompok dagang Seorin karena Beojin yang disandra secara halus juga bisa terancam. 저는 이만 물러나겠습니다. 어찌 들어왔느냐? Setelah Seorin pergi,
Pak Gyu meminta Byojin untuk melaporkan apapun yang dilihat Byojin di markas kelompok dagang Shorin. Tapi karena dilema dengan larangan William, Byojin lantas memberitahu Pak Gyu tentang ruang rahasia yang ia temukan, tapi tidak memberitahu tentang William yang masih hidup dan juga ada di sana. Akan tetapi saat Byojin berbisik kepada Pak Gyu, Sion melihat mereka dengan penuh kecemburuan. Besoknya Sion mengadukan masalah itu kepada Nyonya Park, sehingga Nyonya Park membuat perhitungan kepada Byojin. Ia menampar Byojin berkali-kali dan melontarkan kata-kata penghinaan seolah-olah Byojin tidak layak mendekati Pak Gyu karena kasta mereka tidak setara. Di saat yang sama Pak Gyu membawa pasukan untuk menyidak markas kelompok dagang Shorin. Tujuannya adalah untuk mencari bukti kalau mereka adalah penyelundup sekaligus pencuri upeti. Sayangnya saat anak buahnya memeriksa ke ruangan rahasia, tempat itu sudah dikosongkan. Tak lama kemudian Pak Gyu justru melihat Byojin dan Nyonya Park. Tahu kalau Byojin baru saja dimarahi Nyonya Park, Pak Gyu lantas mengancam akan membatalkan pernikahannya dengan Sion. 그 아이에게 털끝만치라도 해를 Malam harinya Byojin yang sedang menyendiri dihampiri oleh William. Dari pembicaraan mereka, kita tahu kalau sebenarnya William yang memberitahu Shorin kalau ruang rahasianya ketahuan. Sehingga Pak Gyu gagal mencari bukti kejahatan mereka. Hal itu dikarenakan William membenci Pak Gyu karena tidak melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Dan selalu ingin memisahkan dirinya dengan Byojin. Akan tetapi ulah William tersebut membuat Byojin sangat kecewa. Lain dari masalah itu, William yang prihatin melihat pipi Byojin memerah akibat tamparan Nyonya Park tadi. Tiba-tiba nyosor memberikan vakum cleanernya. Sontak Byojin yang merasa risih berontak kemudian pergi dari sana. Di hari berikutnya Pak Gyu mengajak Iem minum tuak tamra. Lalu menanyakan kabar Byojin. Tahu kalau Pak Gyu sangat menyukai Byojin, Iem lantas memberikan nasihat. Bahwasanya Byojin masih terlalu belia ibarat kerang yang belum siap panen. Sehingga jika Pak Gyu memang ingin menikahi Byojin, maka Pak Gyu harus menunggu Byojin lebih dewasa dan siap untuk menikah. Ketika itu Pak Gyu mengaku rindu pada kehidupannya saat di Tamra dan rindu dipanggil orang buangan oleh Byojin. 그 아이는 좀 어떤가? Byojin yang mendengar pembicaraan mereka dari kamar pun tampak tersenyum mengetahui perasaan Pak Gyu yang sebenarnya kepadanya. Akan tetapi masalah kecemburuan Sion ternyata belum selesai. Besoknya Sion mencari-cari kesalahan Byojin. Memarahinya, membuatnya harus mengganti rugi dan nyaris menamparnya. Tanpa diduga Pak Gyu melihat keributan itu. Ia membela Byojin dan segera membawa Byojin menjauh. 야에게 다시 한번 손을 대려 한다면 Akan tetapi Byojin justru kecewa dengan sikap Pak Gyu yang lebih membela dirinya daripada tunangan Pak Gyu sendiri. Sebab Byojin merasa kalau ia bukanlah seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan Pak Gyu. 기왕다리 Di saat yang sama Iem dihampiri Nyonya Park. Ia diperlakukan secara rendahan dan disuruh pergi dari Hanyang bersama Byojin. Supaya Byojin tidak menganggap Pak Gyu lagi. Tentu Iem tidak terima putrinya dihina dan dianggap seperti penikung calon suami wanita lain. Hal itu membuat Nyonya Park malah berniat menampar Iem. Tapi Byojin tiba-tiba datang dan segera menghentikan Nyonya Park. Bahkan Byojin mengaku tidak berminat sedikit pun kepada Pak Gyu agar Nyonya Park tidak berbuat kasar kepada ibunya. Peristiwa itu membuat Byojin benar-benar diliputi kesedihan. Namun Byojin juga bingung. Di satu sisi ia masih ingin tinggal di Hanyang karena ingin membantu Pak Gyu menyelidiki kelompok dagang Shorin dan menyelamatkan William. Namun di sisi yang lain, ia ingin pulang ke Tamra dengan Iem karena tidak betah diperlakukan kasar dan hina oleh Nyonya Park ataupun Sion. 마음도 아니었단 말씀. Sementara itu di tempat lain, Yan yang kembali ke Hanyang setelah menghubungi VOC tiba-tiba menemukan Pak Gyu. Di situ Yan juga mengira kalau William telah mati dan Pak Gyu tidak berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Namun Pak Gyu segera membantah. Ia sudah memohon kepada raja untuk mencabut perintah eksekusi dan mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan William, meski berakhir gagal. Dan hal itu membuat Pak Gyu merasa sangat bersalah. Yan pun akhirnya tidak menyalahkan Pak Gyu. 너와 나의 인연도 Kemudian Yan berpamitan dan memberitahu kalau tujuan kedatangannya adalah untuk mewakili VOC yang sedang berbisnis dengan kelompok dagang Shorin.
Sontak Pak Yu mempertanyakan tujuan bisnis mereka dan memberitahu kalau Joseon belum membuka pelabuhan untuk bisnis dengan pihak asing. Sehingga Yan bisa terjerat perdagangan ilegal. 개항을 허락하지 않고 있다. 난 동인도 회사의 사절로 Di waktu yang sama, Byojin yang bekerja seperti biasanya tiba-tiba melihat Chiyoung datang ke markas kelompok dagang Shorin. Malam harinya, Yan yang mengetahui bisnisnya adalah ilegal, berniat membatalkannya dengan alasan Shorin gagal mencetak perak murni untuk membayar senjata yang ia pesan. Akan tetapi Yan kemudian dipertemukan dengan William. Melihat William masih hidup dan ada di sana, Yan pun akhirnya harus berpikir ulang untuk mencari cara memutuskan bisnis dengan Shorin sekaligus menyelamatkan William. 리우그하고 윌리엄. Besoknya Byojin melihat Yan yang di markas kelompok dagang Shorin. Segera Byojin menghampirinya. Dalam pembicaraan itu, Yan memberitahu Byojin kalau sebenarnya Pak Yu sudah berusaha semampunya untuk menyelamatkan William. Tapi mengira William telah mati, Pak Yu merasa bersalah karena tidak bisa membalas budi kepada William yang pernah menyelamatkan nyawanya. Sedangkan Byojin memberitahu Yan tentang Chiyoung yang ada di sana dan memintanya agar melaporkan informasi tersebut kepada Pak Yu. 는 윌리엄을 살리려고 했던 거야. Di lain sisi, Iem tiba-tiba didatangi preman bayaran Sion yang ditugaskan untuk mengobrak-abrik rumah yang dibelikan Sion tersebut dan menyuruh Iem untuk segera pergi dari sana. 아직도 붙어 있어. 무슨 일이 온 거야? Saat Byojin pulang, Iem pun segera mengajak Byojin untuk bersiap-siap pulang ke Tamra besok pagi. Byojin pun menyetujuinya. Meskipun ia menangis seolah masih keberatan meninggalkan Hanyang. Tanpa diduga, Pak Yu datang ke sana dan melihat rumah mereka yang berantakan. Tapi Byojin segera mengusir Pak Yu karena khawatir jika Nyonya Pak atau Sion tahu, maka Byojin dan Iem akan diperlakukan kasar oleh mereka lagi. 이게 또 왜 온 거라? 바닥도 있고 다시는 오지 말라고 합서. Gara-gara itu, pagi harinya Pak Yu langsung menemui Sion untuk membatalkan pertunangan mereka sekaligus membeli rumah yang ditinggali Iem dan Byojin. 이대로 혼인이 중단된다면 뜻은 전한 것 같으니 Kemudian Pak Yu menyuruh Bambang memberitahukan hal itu kepada Iem sekaligus memberikan obat-obatan untuk Byojin. Seketika itu, Iem langsung ceria seolah merasa ada harapan baru bagi Byojin dan Pak Yu untuk menikah. 공업된 전화라이. Malam harinya Byojin dan William berduaan di tepi danau. Kemudian William mengantar Byojin pulang sebelum kembali ke markas kelompok dagang Shorin. Ketika itu William menyempatkan waktu untuk mengecup kening Byojin. Tanpa diduga, Pak Yu melihat mereka. Sontak Pak Yu sangat terkejut, tapi bukan karena cemburu melihat kecupan William, melainkan terkejut mengetahui William masih hidup. Pak Yu lantas mengira kalau selama ini Byojin dan William senang melihatnya merasa bersalah. Byojin pun mencoba menjelaskan kesalahpahaman di antara mereka. Ia memberitahu William kalau sebenarnya Pak Yu sudah berusaha menyelamatkannya dari eksekusi dan tidak pernah ingin menghabisi William. Namun Pak Yu yang sudah terlanjur kesal hanya diam lalu pergi tanpa membenarkan penjelasan Byojin. 아니라고. 네 죽이려고 그런 거 아니야. Hal itu membuat Byojin sangat kebingungan. Ia kemudian curhat kepada Iem. Bahwasanya selama ini ia suka berada di dekat William karena menganggap William sebagai teman yang ingin ia lindungi. Sedangkan Pak Yu adalah orang yang Byojin cintai secara diam-diam. Tapi karena terlalu dekat pada keduanya, Byojin justru bingung melihat William dan Pak Yu saling bermusuhan gara-gara dirinya. Dan tidak tahu harus bagaimana mendamaikan mereka. Beberapa hari kemudian Pak Yu tiba-tiba ditemui Pak Lurah. Ia sengaja datang ke Hanyang demi melaporkan kecurigaannya pada Gubernur Tamra. Sebab saat itu Gubernur Tamra menyuruh rakyat kerja rodi untuk membangun pelabuhan besar dan benteng pertahanan. Yang mana Gubernur Tamra ini dipastikan bekerja sama dengan para pencuri upeti. Karena tanda kelompok dagang Shorin ada di denah pelabuhan tersebut. Perlu diketahui, saat itu Pak Yu belum tahu kalau tanda tersebut adalah tanda kelompok dagang Shorin. Tapi Pak Yu sudah menaruh kecurigaan kepada Shorin. 부부의 설레도 믿습니다. 진상궁돈안의 배우와 기존에 있던 부부와는 달리 Sementara itu, kelompok dagang Shorin berhasil mencetak perak murni. Ia lantas meminta Yan untuk melanjutkan transaksi di pelabuhan Pulau Tamra yang sedang dibangun Gubernur Tamra. 대단하군. 그런 큰 폭우라면
Namun sebelum menghubungi pihak VOC, Yan memberitahu Pak Gyu kalau ia dan VOC akan melanjutkan bisnis dengan Seorin dan bertransaksi di pelabuhan Tamra. Melihat perak kelompok dagang Seorin memiliki label seperti medali yang diambilnya dari Chiyong, Pak Gyu pun akhirnya tahu kalau kelompok dagang Seorin inilah yang bekerja sama dengan sesepuh desa di masa lalu dan sekarang bekerja sama dengan Gubernur Tamra. Yan juga menjelaskan bahwasanya jika Pak Gyu menghentikan bisnis ilegal Seorin, maka Yan akan membatalkan transaksi tersebut. Tapi jika Pak Gyu gagal menghentikan mereka, Yan akan tetap melanjutkan bisnisnya dengan Seorin. 그저 뱃사람일 뿐이다. Segera Pak Gyu meminta bantuan putra mahkota untuk menggerebek kelompok dagang Seorin. Di situ putra mahkota memberikan stempelnya supaya Pak Gyu bisa mengerahkan pasukan dengan mengatasnamakan perintah putra mahkota. Selain itu, Pak Gyu meminta bantuan Pak Lurah untuk membawa Iem, Beojin, Rotul dan ibunya kembali ke Tamra. 그들을 예의주시해주게나. Akan tetapi Beojin mendengar pembicaraan Chiyong yang berniat menghabisi Pak Gyu, sehingga saat diajak Rotul untuk bersiap-siap pulang ke Tamra, Beojin menyuruh Rotul untuk pulang duluan. Sedangkan Beojin pergi mencari Pak Gyu untuk memperingatkan masalah tersebut. Sayangnya di tengah perjalanan Beojin justru ketahuan dan ditangkap anak buah Chiyong. 아직도 안 하지 않았구나. Tak lama kemudian Pak Gyu menemui Pak Lurah dan para penyelam. Dari informasi Rotul, Pak Gyu pun mengira Beojin mencarinya ke rumahnya. Pak Gyu pun meminta Iem dan yang lain untuk berangkat ke Tamra terlebih dahulu. Ia berjanji akan mengantar Beojin pulang ke Tamra setelah misinya selesai. Saat mencari Beojin ke rumah, Bambang dan pelayan di rumahnya ternyata tidak melihat kedatangan Beojin. Seketika itu, Pak Gyu menyadari bahwa terjadi sesuatu pada Beojin. Di saat yang sama, Beojin yang diikat di gudang dipertemukan dengan William. Di situ Seorin juga menunjukkan bahu William yang distempel pada Beojin. Dengan mengancam nyawa Beojin, Seorin kemudian menyuruh William untuk melakukan sesuatu jika ingin menyelamatkan Beojin. 내가 뭐든지 가만두지 않을 테야. Malam harinya, Pak Gyu mengerahkan pasukan untuk menggerebek markas kelompok dagang Seorin lagi dan menangkap semua orang yang ada di sana. Akan tetapi Seorin sudah mengantisipasi penangkapan tersebut. 서린 상단은 Keesokan harinya, Pak Gyu melapor kepada raja bahwasanya kelompok dagang Seorin yang ia ringkus adalah komplotan penyelundup, pencuri upeti, dan bekerja sama dengan pihak asing. Awalnya raja sangat murka dan memerintahkan untuk mengeksekusi Seorin. Akan tetapi Menteri Hong tiba-tiba datang membawa William dan memperkenalkannya sebagai mata-mata. Selain itu, Menteri Hong juga menuduh Pak Gyu bekerja sama dengan William untuk membantu putra mahkota merebut tahta. Dan ternyata dengan mengancam Beojin kemarin, Seorin memaksa William untuk membenarkan pernyataan Menteri Hong tersebut. Bahkan rumor yang disebarkan anak buah Seorin dan stempel putra mahkota yang dipinjamkan kepada Pak Gyu juga ditemukan Menteri Hong sebagai bukti penguat kalau Pak Gyu memang mendukung putra mahkota. Sontak kemurkaan raja berbalik pada Pak Gyu. 하여 한양의 대루와 목숨을 영상대감! Sehingga Seorin dibebaskan dari penjara, sedangkan William dan Pak Gyu diseret ke penjara. Ketika itu William memberitahu Pak Gyu kalau Beojin disandra oleh Seorin. Namun saat Pak Gyu merasa cemas tidak bisa melindungi Beojin, tanpa diduga Beojin diselamatkan oleh Yan. Mereka kemudian bersembunyi di rumah Pak Yon. Tahu kalau William dan Pak Gyu dituduh merencanakan pengkhianatan mendukung putra mahkota, Beojin lantas meminta bantuan Pak Yon untuk memasuki istana demi memberitahu raja tentang fakta yang sebenarnya. 일한다고 했을까? Malam harinya, Pak Gyu dan William saling mengklarifikasikan kesalahpahaman di antara mereka. Keduanya pun saling meminta maaf, berterima kasih telah sama-sama melindungi Beojin dan mengaku senang bisa saling mengenal. 그 아이를 위해서 네가 그런 것이었어. 너희들 때문에 행복했었다. Keesokan harinya, Seorin telah tiba di Tamra untuk melanjutkan transaksi dengan VOC. Ketika itu, Seorin menemui mantan Raja Guanghe. Diketahui mantan Raja Guanghe dan ayah Seorin adalah sahabat yang dulunya bercita-cita untuk membangun Joseon dengan menerima pengaruh asing. Akan tetapi mantan Raja Guanghe sudah tidak sependapat dengan rencana tersebut karena ingin menikmati sisa hidupnya dengan tenang di Tamra. Sedangkan Seorin tetap ingin meneruskan cita-cita ayahnya. Tak peduli jika harus menjadikan Pulau Tamra sebagai negara yang berdiri sendiri. 그놈들의 만행은
뇌세에 파란 넘기를 하지 않느냐? Di hari berikutnya, Pak Gyu yang hendak dieksekusi dipersilahkan untuk memberikan kata-kata terakhirnya. Pak Gyu lantas menceritakan tentang Pulau Tamra yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah, padahal rakyat di sana selalu taat membayar upeti. Hanya saja upeti mereka selalu dicuri sehingga raja mengira Tamra diisi oleh rakyat pembangkang. Sebab fakta itu seolah dihalangi oleh oknum-oknum yang berkepentingan agar tidak diketahui oleh raja. 그곳이 바로 탐나. Di tengah cerita, Byojin yang disamarkan Pak Chon sebagai dayang istana dan entah ngapain bawa anjing. Tiba-tiba anjing tersebut lepas dan ditangkap oleh raja. William dan Pak Gyu pun terkejut melihat Byojin bisa ada di istana. Tak sengaja mengejar anjing hingga berada di hadapan raja. Byojin lantas mengungkapkan jati dirinya yang merupakan penyelam dari Pulau Tamra. Selain itu, Byojin juga menunjukkan diri kalau mengenali Pak Gyu dan William seraya bersaksi kalau mereka adalah orang baik. 모두에게 가족이었다. 서린에게 붙잡힌 Byojin kemudian menunjukkan Mbah William yang distempel dengan cap kelompok dagang Seorin. Di mana William dipaksa menuduh Pak Gyu merencanakan pengkhianatan demi menyelamatkan Byojin yang disandra oleh Seorin. 노비 낙인이오다. Sontak raja teringat surat dari mantan Raja Gwanghae, yang ternyata baru saja ia terima sebelum menyidang Pak Gyu. Dalam surat itu, mantan Raja Gwanghae memberitahu kalau tuduhan pengkhianatan pada Pak Gyu dan William adalah rekayasa dari kelompok dagang Seorin yang ingin mengubah rezim dengan menetapkan mantan Raja Gwanghae sebagai pemimpin mereka. Putra mahkota dan Pak Gyu sebenarnya mencoba menghentikan mereka tapi malah dijebak. Dengan memberitahukan hal itu, mantan Raja Gwanghae berharap raja mendukung putra mahkota dan Pak Gyu untuk menghentikan Seorin. Karena mantan Raja Gwanghae tidak ingin Tamra jatuh ke tangan asing. Apalagi menjadi negara sendiri yang terpisah dari Joseon. 박철대감의 아들. 전하, 통촉하여 주시. Dari situ raja pun akhirnya menerima pembelaan Byojin. William dan Pak Gyu selamat dari eksekusi. Sedangkan Menteri Hong yang membela Seorin langsung ditangkap. 꼼짝 못하도록 당장 막거라. Kemudian untuk mendukung Pak Gyu menghentikan kelompok dagang Seorin, raja pura-pura mengasingkan Pak Gyu ke Tamra lagi. Padahal sedang diutus sebagai inspektur rahasia kerajaan. Hari itu juga Pak Gyu, William, dan Byojin berangkat ke Tamra. 싹은 애초에 제거해 두어야지. Singkat cerita, mereka tiba di Tamra dengan cara diselundupkan dalam peti agar tidak diketahui orang-orang Seorin. Seketika itu, warga desa Sanbang sangat bahagia bisa melihat mereka lagi. Segera warga desa melaporkan tentang keluarga mereka yang dijadikan pekerja rodi di pelabuhan. Selain itu, Pak Lurah juga memberitahu kalau transaksi kelompok dagang Seorin dengan VOC akan berlangsung besok malam. Bisa dibilang jika transaksi tersebut tetap berjalan, maka Tamra akan semakin dikuasai Seorin dan bisa dimanfaatkan pihak asing untuk melancarkan invasi. 난 농사도 못 짓고 이제 어떤 되는 걸까? Tak ingin hal itu terjadi, Byojin mengajak warga desa untuk bersatu menggagalkan transaksi tersebut. Singkat cerita, kapal dagang VOC sudah berada di laut dekat Tamra. Akan tetapi mereka menolak bertransaksi di Tamra. Hal itu dikarenakan Yan tidak ingin melanggar aturan Joseon dan terseret kasus perdagangan ilegal. Sehingga Yan meminta Seorin untuk bertransaksi di tengah lautan demi berjaga-jaga apakah Seorin dihentikan oleh Pak Gyu ataukah tidak. 들어오지 않겠다는 전갈입니다. Di saat yang sama, Pak Gyu, William, Byojin, dan warga Tamra akhirnya beraksi. William, Pak Gyu, dan para lelaki menyerbu pelabuhan untuk menghentikan Seorin menghampiri kapal dagang VOC. Sedangkan Byojin, Rotul, dan para gadis memperingatkan orang-orang yang tidak bersalah agar segera pergi dari pelabuhan. Seketika itu pertempuran pun terjadi di seluruh sudut pelabuhan. Akan tetapi Seorin dan kapalnya berhasil kabur dari pelabuhan menuju kapal dagang VOC. Saat itu hanya Pak Gyu yang masuk ke kapal Seorin dan berjuang sendirian. Sampai akhirnya Pak Gyu terkepung lalu ditebas ciong hingga jatuh ke laut. Melihat hal itu, Byojin segera menyelam untuk menyelamatkan Pak Gyu. Tanpa diduga, meski kapal Seorin berhasil kabur, Iem dan para penyelam berhasil menyusul kemudian melobangi kapal tersebut dari dalam air. Sampai akhirnya saat kapal Seorin nyaris mendekati kapal VOC,
Kapal Seorin berhasil dibocorkan kemudian tenggelam di tengah laut dan Seorin yang tidak rela kehilangan peraknya memilih mati bersama tenggelamnya kapal tersebut. Para warga desa yang melihat kapal Seorin tenggelam pun bersorak bahagia atas keberhasilan mereka. Sementara Yan yang juga menyaksikan hal itu merasa ikut senang dan selamat dari keterlibatan perdagangan ilegal. Di lain sisi, Byojin berhasil membawa Pakyu ke daratan. Di situ, Byojin menangis dengan penuh kecemasan. Ia memberikan nafas buatan berkali-kali sambil berdoa dan bernazar untuk mengungkapkan perasaannya pada Pakyu jika Pakyu tetap hidup. Tanpa diduga, Pakyu akhirnya sadar kembali. Keduanya pun saling berpelukan dan Byojin langsung meminta Pakyu agar tidak pergi kemanapun tanpa dirinya. Kebetulan momen itu dilihat oleh William. Meski tampak cemburu, William rupanya mengikhlaskan Byojin memilih Pakyu. 아무데도 가지 맙소. Pagi harinya William berpamitan pada warga Tamra untuk melanjutkan pelayarannya ke Jepang lalu pulang ke Inggris bersama Yan. Ketika itu William juga berpamitan kepada Pakyu tanpa rasa kebencian lagi, melainkan menganggap Pakyu sebagai teman baiknya. Lantas di manakah Byojin? Setelah melihat Byojin dan Pakyu semalam, William langsung berpamitan pada Byojin terlebih dahulu. Ketika itu Byojin sudah menegaskan bahwa selama ini Byojin menganggap William sebagai teman yang ingin ia lindungi. Sehingga Byojin meminta maaf kepada William karena tidak bisa membalas perasaannya. Dan William cukup lega karena baginya mencintai seseorang bukan berarti memaksa egoisme pribadi untuk memilikinya. Beberapa hari berlalu, Pakyu menetap di Tamra dan menjalankan tugas dari Iem seperti dulu lagi. Sedangkan Byojin yang sudah punya pengalaman jadi supervisor, bekerja sebagai supervisor upeti di kantor gubernur. Tak lama kemudian, karena gubernur Tamra ditangkap akibat bersekongkol dengan Seorin, Pak Lurah mendapat surat dari kerajaan bahwasanya Pakyu ditunjuk sebagai gubernur Tamra yang baru. Sehingga meski Byojin awalnya punya jabatan tinggi di kantor gubernur, Byojin tetap menjadi bawahan Pakyu dan bisa disuruh-suruh seperti dulu. Bedanya, kali ini keduanya lebih dewasa dan lebih senang bisa bekerja di kantor yang sama. Sehingga mereka bisa menjadi tim yang solid untuk memajukan Pulau Tamra sampai nantinya mereka siap untuk menikah dan membangun keluarga bahagia di Pulau Jeju. Dengan demikian, maka drama ini pun kita simpulkan berakhir happy ending. Hidup itu ibarat sebuah buku. Kalau kita sedang berada di bab yang sulit, ingatlah bahwa penulisnya adalah diri kita sendiri, yang masih punya banyak halaman kosong untuk menulis akhir yang indah. Setiap kesalahan adalah coretan yang membuat cerita lebih nyata. Setiap kegagalan adalah konflik yang memberikan makna, dan setiap air mata adalah jeda yang menguatkan karakter utama. Jangan terburu-buru menutup buku hanya karena satu bab terasa berat, sebab bisa jadi justru di sanalah titik balik terbaik yang sedang Tuhan siapkan. Teruslah menulis dengan keberanian, kesabaran, dan harapan. And I still